Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kami sebagai masyarakat awam terus dan masih selalu untuk dengan pasti mengikuti dan memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Ini semua merupakan perwujudan dan peran aktif kami sebagai warga negara yang tanpa sadar dan terus harus tetap sadar dari kancah dan resistensi politik terhadap fluktuasi ekonomi dan bahkan budaya terus mengalami degradasi. Misalnya saja pada kebijakan-kebijakan yang tidak berfokus dan tidak mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu. Bahkan seperti coba-coba dan seakan bermain-main untuk serampangan mengambil dan memungut dana dari masyarakat. Mungkin tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Seperti contohnya pada rencana kenaikan UKT yang pada akhirnya juga tidak jadi dinaikkan, tetapi sudah mengundang keresahan dan polemik yang membuang-buang banyak energi masyarakat dengan sia-sia belaka. Belum lagi pada kebijakan-kebijakan yang lain, kebijakan-kebijakan yang lain lagi. Ini semua mengundang tanya, apakah kebijakan-kebijakan yang ada demi keberpihakan pada rakyat secara luas, atau hanya demi kepentingan-kepentingan yang tidak jelas, atau kepentingan penguasa, atau kepentingan kelompok. Nah, ini seakan kita melawan lupa. Terus kita lupa pada misalnya kebijakan undang-undang Minerba yang masih mengundang polemik. Kemudian undang-undang Omnibus Law yang juga masih berpolemik sampai sekarang, terutama pada polemik yang tanpa keberpihakan kepada masyarakat luas, terutama kepada para buruh-buruh. Kemudian lagi ada revisi undang-undang desa yang masih juga berpolemik. Kemudian ditambah lagi undang-undang penambahan kementerian, akan menambah jumlah kementerian. Kemudian lagi menyusul undang-undang penyiaran yang pasti sudah akan membrandel atau membatasi informasi-informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Apalagi undang-undang pemindahan ibu kota. Nah, ini semua kayaknya dikebut untuk kepentingan-kepentingan yang terlaksana harus dilaksanakan. Dan yang lebih miris lagi, ada lagi undang-undang tapera atau tabungan perumahan rakyat yang akan membebani penghasilan yang sebenarnya sudah tipis, yang akan menjadi makin miris, yang tentu tak berpihak
yang tentunya lagi memberatkan masyarakat, terutama buruh-buruh swasta yang sudah banyak potongan-potongan pada penghasilan mereka. Semoga lagi tidak disalahgunakan, karena undang-undang diciptakan bukan untuk disalahgunakan, tapi banyak beberapa contoh yang kita masih segar dalam ingatan kita, dan kemudian tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, ini contohnya seperti kasus Taspen. Nah, ini kasus Taspen juga masih tidak disampaikan ke publik. Bagaimana akhir. Kemudian kasus Asabri. Ini juga masih dekat dalam ingatan kita. Apalagi dengan kasus asuransi Jiwasraya yang tentunya sangat merugikan bagi negara dan tentunya kembali pada rakyat lagi. Dan lagi-lagi kembali kepada rakyat. Dan sampai sekarang kasusnya juga kami belum tahu ujung sampai di mana kasus tersebut. Dan kemudian jika terjadi kasus-kasus korupsi dilaksanakan pada perampasan atau penyitaan hasil-hasil korupsi, ini juga harus dipublikasikan. Apakah ini menjadi milik negara atau mungkin bisa dimanfaatkan kembali dana-dana yang sudah diambil oleh koruptor-koruptor untuk kembali diserahkan kepada negara. Ini juga bagaimana mekanismenya dana-dana yang kembali ke negara, agar masyarakat bisa melihat dan mendengar hasil-hasil yang akan dipublikasikan oleh penegak-penegak hukum, berapa besaran dan kemana arah hasil-hasil korupsi tersebut. Jadi tidak menjadi tanya dan tanya lagi. Ya sama, semua seakan dipaksakan. Seperti saja contohnya kemarin, pada kenaikan UKT yang langsung diekspos ke masyarakat, tanpa ada pertimbangan yang matang dan seksama secara mendalam. Sehingga sudah kadung mengundang polemik yang menjadikan sia-sia belaka, menghabiskan energi para mahasiswa yang berdemo dan polemik-polemik di antara mereka dan kampus-kampus yang juga membuat mereka resah dan kembali ke masyarakat luas. Walaupun ini mungkin dengan berbagai argumen, kebijakan-kebijakan terus-menerus mungkin saja berguna, tetapi tidak disosialisasikan dengan baik atau dibuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau uji publik, sehingga tidak terjadi kebijakan-kebijakan yang secara sepihak dan semua seakan tidak menjadi polemik-polemik berkepanjangan yang sia-sia dan tidak ada yang bertanggung jawab.
Semua lepas tanggung jawab dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak melihat dampaknya masyarakat. Mereka melepas tanggung jawab dengan menawarkan kebijakan yang tidak relevan. Ya, inilah mungkin gambaran cara mengurus negara. Maka kami terus melihat dan mencermati, mungkin masih tetap ada secerca harapan setelah Rakernas PDI kelima, Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Dari tanggal 24 hingga tanggal 26 Mei 2024 di Ancol, Jakarta Utara yang lalu. Kami memberikan memberikan kepada masyarakat. Semoga ini menjadi angin segar seperti yang disampaikan isi lengkap dari 17 poin rekomendasi eksternal oleh Ketua DPP PDI Bidang Politik Puan Maharani di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara di kemarin tanggal 24 dengan 26 tersebut. Yang yaitu diantaranya adalah rekomendasi terus adalah mengevaluasi pemilu 2024 kemarin. Pada Rakernas 5 PDI menilai bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Nah, ini penyebabnya meliputi penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan praktek-praktek politik uang yang masif. Rakernas merekomendasikan juga peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta reformasi sistem hukum dan peradilan. Nah, inilah fungsi kontrol dan penyeimbang. Rakernas 5 PDIP menilai bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memang diperlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau check and balance. Partai politik harus mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu. Oleh karena itu, Rakernas merekomendasikan kepada fraksi-fraksi PDIP di DPR RI untuk mendorong kebijakan legislasi yang memperkuat demokrasi Pancasila, pelembagaan partai dan perlakuan setara secara adil
serta partai politik yang berada di dalam pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan. Kemudian penolakan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Karena pada Rakernas juga menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan atau autokratik legalisme seperti yang terjadi melalui perubahan undang-undang MK dan undang-undang penyiaran. Seperti juga yang terjadi melalui putusan perkara nomor 90 PUWP 21/2023 yang memasukkan materi memuat tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, yaitu batas usia pada putusan nomor 90 MK tersebut. Rakernas menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Rakernas 5 PDI juga membahas konsolidasi menyikapi pilkada mendatang 2024. Sikap politik partai untuk pemerintahan 5 tahun ke depan seperti yang didiskusikan pada Rakernas 5 tersebut. Ya, dalam Rakernas itu juga masih diminta kesediaan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai salah satu poin rekomendasi untuk meminta kesediaan beliau untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030. Walaupun sebenarnya beliau telah menjabat sebagai Ketua Umum PDIP sejak tahun 1993 dan memimpin partai sejak partai tersebut masih bernama PDI. Dan kemudian isu regenerasi kepemimpinan juga dibahas. Dan Ibu Megawati tetap diminta untuk terus memimpin partai dalam periode-periode mendatang. Nah, itulah beberapa di antara hasil-hasil rekomendasi dari Rakernas kelima, yang semoga saja kami tetap berharap membawa sinar pencerahan di masa yang akan datang dan tetap konsisten. Dan untuk itu kami tetap terus melihat ke depan. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang dengan terikat pada hasil hukum secara konstitusi berpolitik. Berharap kepada pemerintah yang akan datang sebagai pemimpin yang memenangkan Pilpres 2024. Kepada presiden atau pasangan terpilih untuk bisa membawa kita semua pada kemajuan dan perubahan di segala bidang dan di segala sektor dalam pembenahan nantinya.
Makanya Presiden terpilih Bapak Prabowo yang sudah menginjak usia kurang lebih 72 tahun. Ia lahir pada 17 Oktober 1951 di Jakarta. Semoga dengan pengalaman Pak Prabowo yang memiliki pengalaman militer dan politik yang luas, dan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019. Semoga kita masih berharap pada kebijakan-kebijakan yang katanya tetap melanjutkan program pembangunan Ibu Kota Nusantara. Karena Prabowo juga berjanji pada kampanye-kampanye dan pada debat-debat Pilpres kemarin bahwa beliau akan melanjutkan program IKN. Kemudian juga akan berjanji untuk penekanan hilirisasi di sektor industri, terutama dalam sumber daya alam dan sektor digital. Dan kemudian salah satu janji yang sering dikampanyekan adalah program makan siang gratis untuk anak sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak-anak balita dan ibu hamil. Program-program juga memiliki beberapa rencana untuk pengentasan kemiskinan. Mereka berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan dalam 2 tahun, katanya. Mereka berencana menghapuskan kemiskinan ekstrim sehingga mencapai 0% dan menekankan angka kemiskinan juga akan bisa mencapai di bawah 5% dalam 5 tahun pemerintahan. Saat ini angka kemiskinan masih berada di sekitar 9,36%. Nah, ini juga program-program sosial. Mereka akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program kesejahteraan sosial yang sudah berjalan baik. Seperti program Indonesia atau Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kemudian Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan program Keluarga Harapan atau PKH akan tetap mereka lanjutkan. Mereka juga akan mengganti kartu tani dengan yang lebih efektif untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani. Kemudian Prabowo juga berkomitmen untuk memperbaiki dan memperbarui data penerimaan bantuan secara terus-menerus dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Mereka menegaskan bahwa tidak boleh ada korupsi pada hak-hak rakyat kecil seperti petani, nelayan, dan lain-lain yang membutuhkan perlindungan dari para penegak-penegak hukum. Prabowo juga akan memperkuat sinergi antara program kesejahteraan sosial yang saat ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Penggunaan basis data terpadu atau BDT dan memperlakukan nomor identitas tunggal akan menjadi bagian dari strategi mereka. Selain itu, mereka akan mendorong kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja
dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Dan beberapa lagi program-program dan kebijakan-kebijakan. Ya, ini ada kami sebutkan dari beberapa penekanan-penekanan kebijakan yang akan datang. Semoga semua rencana dan rumusan-rumusan kebijakan dapat membawa. Maka demikianlah harapan kami ini. Dan semoga semua kita selalu berprasangka baik dan berprasangka jernih. Dan untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.